Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, dan tepatnya sebelum bursa buka. Oke, hari ini saya membuat channel YouTube saya untuk tujuan membuat jurnal finansial saya sendiri, sehingga nanti ke depannya 10 tahun, 15 tahun ke depan, saya bisa lihat progresnya dan ya ini bisa jadi pembelajaran buat generasi saya berikutnya. Oke, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan jurnal finansial saya, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Elvin Alfian. Saya seorang pekerja dan juga owner dari startup kecil yang saya bangun pada 7 Januari 2013, ya kurang lebih sudah 8 tahun ya. Oke, 3 poin yang saya akan bagikan adalah ya saya mau hashtag pejuang finansial yang saya buat ini bisa memberikan dorongan untuk teman-teman, support teman-teman untuk bisa melihat dan bisa juga langsung bertindak gitu ya, bisa memulai juga langsung untuk merencanakan masa depan teman-teman. Lebih lebih mudah, lebih baik sebenarnya karena akan punya waktu yang lebih panjang. Karena di sini jurnal finansial yang saya akan bikin untuk 10 tahun sampai 15 tahun ke depan. Jadi memulai lebih awal lebih baik. Lalu juga nanti akan ada perencanaan keuangan, of course ya, karena kita nggak bisa investing atau build aset atau juga membangun bisnis kita kalau kita nggak punya perencanaan keuangan yang baik, kita nggak punya margin atau net profit dari earning kita dikurangi pengeluaran kita. Lalu nanti juga akan ada jurnal keuangan, of course ya. Jadi nanti akan ada selalu update dari saya juga untuk apa yang saya lakukan untuk jurnal keuangan saya. Oke, poin pertama adalah memang perencanaan keuangan karena kita nggak bisa investing, kita nggak bisa build aset, kita nggak bisa bangun usaha kita kalau kita nggak punya perencanaan keuangan. Oke, poin pertama yang saya mau highlight adalah pemasukan versus pengeluaran karena ya kita perlu dapetin margin dulu, kita perlu dapetin selisih atau uang dingin ibaratnya atau uang yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain ya. Lalu poin yang kedua, kita membutuhkan dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana yang kita butuhkan di dalam keadaan darurat ya. Baik itu mungkin kita dalam pandemi ini terutama ya, mungkin kita di PHK atau mungkin kita nggak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini perlu dana darurat ini untuk membantu kita gitu ya, untuk biar perencanaan keuangan kita nggak terganggu gitu ya, usaha kita nggak terganggu gitu karena kita punya dana darurat gitu ya kalau secara pribadi kita punya ada masalah gitu ya. Lalu nomor 3 kita membutuhkan juga yang namanya asuransi gitu ya, kesehatan dan jiwa tentunya ya. Ya amit-amit ya ketika kita sakit atau hal yang kita tidak inginkan, otomatis kita tidak mengganggu dana darurat ataupun kita tidak mengganggu aset yang kita sedang bangun begitu ya, sehingga kita lebih lebih less worry, lebih nyaman juga untuk ada hal-hal yang di luar dari perencanaan kita gitu ya. Lalu yang keempat tentu kita harus mulai membangun aset sehingga nanti aset tersebut dapat memberikan pemasukan gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3 ini tahapannya teman-teman nih. Teman-teman harus rencanakan dulu yang nomor 1, lalu rencanakan nomor 2, ketiga, dan keempat. Ya. Nanti di dalam jurnal ataupun perencanaan keuangan, saya akan jelaskan lebih jelas, baik itu nanti di Instagram pribadi saya ataupun di channel YouTube ini. Lalu untuk poin pertama nih, pemasukan versus pengeluaran. Ya, ya otomatis caranya cuma ada 2 sih ya, hitung penghasilan, lalu hitung pengeluaran, terus ya itu margin ya gitu ya, yang dapat kalian gunakan untuk bangun aset, bangun bisnis ya, atau investing ya. Dalam contoh kali ini ada Alvin, namanya Alvin gitu ya, let's say sama seperti saya gitu ya, berumur 24 tahun dan memiliki gaji bersih 3 juta per bulan. By the way, umur saya sekarang 29 gitu ya. Jadi Alvin yang contoh sama Alvin yang saya beda 5 tahun. Lalu dia membuat perencanaan nih 10% untuk kebaikan, zakat, perpuluhan, amal dan lain-lain, gitu ya. 50% untuk kebutuhan sehari-hari. Tadi yang untuk kebaikan tadi 300.000 ya karena 10%.
Lalu yang kebutuhan sehari-hari karena 50% jadi 1.500.000. Lalu dana darurat atau asuransi 20% itu 600.000. Lalu investasi, aset ataupun usaha 600.000 juga, yaitu 20%. Nah, kasus di atas Alvin dapat menggunakan 1.200.000 dong untuk mempersiapkan masa depannya ya. 20 tahun ke depan mungkin let's say berarti Alvin umur 24 tahun ya sudah ada istri, sudah ada anak, mungkin anaknya akan sekolah dan lain sebagainya ya. Di sini dana daruratnya dari kantor sudah ada sih BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ya. Jadi mungkin di yang 20% itu bisa pure dana darurat atau kalau kurang asuransi jiwa mungkin atau kalau asuransi kesehatannya asuransi kesehatan yang swasta yang penyakit berat misalkan contoh, tapi itu mungkin bisa bertahap lah, nggak usah harus langsung ya dalam dalam perencanaan keuangan itu kita bisa lakukan itu bertahap sambil belajar. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah berpikiran yang terlalu jauh-jauh banget gitu ya. Kita bisa fokus ke dana darurat sama investasi kalau dari kantor sudah ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Setelah itu bagaimana perencanaannya ya, setelah tadi Alvin mempunyai selisih 1.200.000 lalu harus ngapain gitu ya, harus langsung masuk ke mana gitu ya, bangun apa sih gitu ya. Nah di sini kan tadi 1.200.000 ya, saya membagi dalam 2 tipe ya, yang mungkin Alvin yang tidak agresif ya, Alvin yang, mau nyantai aja gitu ya, sama ada Alvin yang agresif. Saya membagi 2 profil resiko sih sebenarnya yang teman-teman perlu pakai ya, perlu perlu bisa jadikan perencanaan investasi ataupun aset kalian. Satu, profil resiko yang rendah dan profil resiko yang tinggi, ya. Di sini, untuk Alvin yang tidak agresif, yaitu 500.000 bisa dibelikan ke reksadana pasar uang, ORI ataupun deposito. Nanti mungkin selama jurnal ini saya akan sharekan apa itu, reksadana pasar uang, ORI, dan deposito ya. Intinya teman-teman, uang kalian nggak turun di profil risiko rendah ya, kecuali, negara bangkrut, negara atau ada bencana alam luar biasa itu, tapi itu force major lah ya, sesuatu yang kita nggak inginkan juga dan itu, kita jauh-jauh lah. Tapi yang secara normal, secara market pasar, reksadana pasar uang, ORI dan deposito ya, ORI itu mungkin the government bonds ya. Kalau kalau yang corporate bonds itu mungkin ada potensi gagal bayar begitu ya. Tapi kalau ORI kan ataupun government bonds itu pemerintah ya, surat hutang pemerintah ya. Jadi lebih aman lah seperti itu. Deposito juga lebih aman karena dipercaya oleh bank gitu ya, untuk bunganya dan lain sebagainya. Sehingga uang kalian nggak akan turun, tapi memang bunganya rendah gitu ya. Tapi kalau ditaruh 200.000 juga masih oke sebenarnya profil risiko rendah ya, itu untuk dana darurat begitu. Oh ya nanti saya akan juga sharekan juga dana darurat yang baik itu berapa sih gitu ya. Lalu untuk yang poin kedua 700.000 itu bisa digunakan untuk profil risiko yang tinggi. Ya. Di sini saya cuma pakai reksadana saham atau teman-teman bisa ambil asuransi jiwa unit link ya yang isinya reksadana saham juga sebenarnya. Atau teman-teman beli saham aja langsung gitu. Loh gimana, produk-produk yang lain gitu, produk-produk investasi yang lain, ya yang beresiko tinggi juga, ya nggak salah sih, cuman untuk poin kali ini saya lebih lebih apa ya, lebih lebih, manual sajalah karena kalau kita beli saham itu kan berarti kita kayak beli perusahaan gitu, that's it. Itu untuk orang-orang yang awam, mengertilah dibanding, forex gitu ya, Bitcoin mungkin, kalian harus belajar lebih 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 dalam lagi begitu ya. Untuk perihal ini. Jadi saya hanya melakukan investing untuk hal-hal yang mudah dipahamin aja, hal-hal yang ya buat orang awam, akan lebih mengerti begitu ya. Jangan lupa high risk itu berarti high return, low risk ya pasti low return ya. Tadi bunganya, kalau reksadana pasar uang lebih baik memang dibandingkan deposito gitu ya. ORI mungkin lebih baik juga dibandingkan deposito gitu ya. Jadi reksadana pasar uang atau ORI itu udah yang paling oke gitu ya secara bunga begitu ya. Tapi yang orinya yang government bonds teman-teman ya, corporate bonds lebih gede bunganya tapi ada potensi gagal bayar. Kurang lebih ori itu atau government bonds itu 2 sampai 3 tahun sih ya, masa lamanya ya. Oke, kita next dulu ya. Oke, lalu
rencana investasinya mau bagaimana nih? Saya kan tadi cuman membagikan cuman 2 ya, ada reksadana sama saham saja gitu ya. Nah nanti ini jurnal-jurnal yang saya sudah pernah buat sebenarnya ya, itu reksadana saham yang di dalam asuransi jiwa unit link. Jadi saya membeli asuransi jiwa ya, yang unit link tipenya atraktif money rupiah. Lalu setelah saya buka fun fact dan lain informasi lainnya, itu isinya reksadana saham sih. Nah, saya mulai dari Oktober 2016. Ini ketika saya belum mengerti untuk perencanaan masa depan. Hanya beli saja waktu itu ya. Mungkin saya belajar mulai nyoba-nyoba investasi ya, nabung-nabung gitu ya. Itu mungkin sekitar 2018-an lah ya, 2017, 2018. Tapi saya sudah mulai ambil asuransi jiwa unit link yang isinya saham. Itu dari Oktober 2016. Itu besarannya 1 juta rupiah tiap bulan ya. Lalu saya juga udah ambil government bonds ya, ORI 17 kemarin, Juni 2020. Itu bunganya 6,4% per tahun, itu tetap bunganya gitu ya. Selama 3 tahun. Besarannya 10 juta rupiah. Nanti saya akan sharekan bunganya, progres dari asuransi jiwa unit linknya seperti apa, dan nanti dalam jurnal juga ada. Nah, ada 3 poin nih perencanaan yang saya akan bikin ya untuk jurnalnya, yaitu saya mau beli reksadana pasar uang, ya. Lalu juga saham growth ya, itu untuk investment tujuannya nanti, sama saham dividen untuk aset. Loh, memang saham yang growth nggak bisa jadi aset gitu, nggak bisa untuk jadi income kita. Rata-rata sih saham yang growth itu dividennya kecil. Tapi memang kalau kita nabung dan harga sahamnya naik, otomatis nanti dividennya akan besar karena harga yang kita miliki itu sebelumnya lebih murah dari yang tahun nanti gitu ya. Jadi otomatis dividennya juga lebih bagus. Tapi tidak masalah kalau kita naruh di saham growth sama saham dividen. Dalam arti ya, ini dalam dua sektor bisnis yang berbeda ya. Contoh mungkin growth-nya itu kalian bisa ambil dari banking, bank gitu ya, ataupun bisa ngambil dari consumer goods gitu ya. Nah, untuk dividen mungkin kalian bisa ngambil saham-saham yang cyclical gitu ya. Itu bisa ngambil saham mungkin PTBA gitu ya, infrastructure gitu ya.